Saliki. Permata tersembunyi di antara lekuk perkebunan sawit dan gemericik sungai yang menderai lembut, menyimpan cerita tentang ketenangan dan harmoni alam yang mengalir seirama dengan kehidupan warganya. Di setiap sudutnya, angin berbisik lirih, seolah memanggil jiwa-jiwa yang mencari damai dalam dekapannya. Di sini, waktu seakan melambat, memberi ruang bagi kehidupan untuk berkembang dalam kesejatian dan kesederhanaan yang penuh makna. What this? Ki, bangun Ki, telat. Jul, bangun Jul, telat. Nisa, Dika, Dipa, Eka, Nisa bangun telat. Oh my god. Telat. Halo semuanya, jadi pada hari ini tanggal 6 Agustus 2024 kita akan pergi ke kantor desa untuk melaksanakan kegiatan wawancara bersama Pak Saliansyah yang menjabat sebagai kepala desa di Desa Saliki. Ayo ikuti kami. Jadi mungkin langsung saja dimulai wawancaranya Pak ya. Kenalkan, nama saya Saliansyah. Jadi saya menjabat Kepala Desa Saliki itu sejak tahun 2013 sampai di 2019 itu periode pertama, terus periode kedua itu dari 2019 sampai saat ini. Saliki itu terakhir terbentuk itu tahun 1924. Memang kalau tanggalnya masih belum ada, tapi kami dasarnya dulu melihat itu adalah surat-surat tanah tahun 1924 itu terakhir yang paling tua kami lihat. Saliki merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa ini berasal dari kata kaliki, yang memiliki arti kates dalam bahasa Bugis. Dalam sejarahnya, masyarakat yang menetap di desa ini merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Sulawesi. Kehidupan masyarakat desa Saliki sangat erat kaitannya dengan alam, di mana banyak penduduk yang bergantung pada sektor perkebunan dan perikanan sebagai sumber utama penghasilan mereka. Wilayah Desa Saliki terbagi menjadi 4 sektor. 2 diantaranya secara resmi merupakan dusun, yaitu Dusun Salikidok dan Dusun Saliki Nilam. Sementara itu, 2 sektor lainnya adalah wilayah yang terpisah secara daratan, yaitu Pulau Tagutan, dan sektor keempat yang dikenal sebagai daerah perkebunan sawit. Keempat sektor ini menaungi 11 rukun tetangga dengan jumlah penduduk yang tersebar secara demografis terdiri dari total sejumlah 5.136 jiwa dengan rincian 2.798 laki-laki dan 2.338 perempuan. Infrastruktur Desa Saliki mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jalan-jalan desa yang sebelumnya sulit diakses kini semakin baik dengan adanya pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan. Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas pembantu, dan balai desa juga semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program pemerintah yang fokus dalam pembangunan pedesaan telah memberikan dampak positif bagi warga, terutama dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Sejak tahun 2014, dikarenakan posisi Desa Saliki yang jauh dari jangkauan PDAM di kecamatan, dilakukan inisiasi program air bersih mandiri yang disebut sebagai Water Supply Saliki. Program ini pada awalnya dilakukan dengan kerjasama antara CSR Pertamina dan Desa Saliki hingga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sewaktu memenangkan kejuaraan desa inovatif. Usaha amplang di Desa Saliki merupakan salah satu industri rumah tangga yang berkembang pesat, dikenal karena produksi kerupuk ikan yang gurih dan renyah. Amplang di desa ini dibuat dengan menggunakan ikan bandeng segar yang diolah secara tradisional, sehingga menghasilkan cita rasa khas yang disukai oleh banyak orang. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Jumatang. Iya. Untuk Amplang Berkah ini sudah berdiri sejak kapan, Mbak? Sejak 2009. Persebaran penjualan amplang udah sampai kemana aja, Mbak? Sudah ke Sulawesi, pernah ke
Jawa, jadi ya Surabaya. Kalau keunggulan dari amplang yang diproduksi di Saliki ini apa aja, Mbak? Keunggulannya mungkin rasanya lebih Dan ketika senja mulai menari di ufuk barat, Desa Saliki berubah menjadi lukisan keemasan yang memeluk setiap hati yang pernah singgah di sana. Di setiap tapak jejak yang tertinggal, Desa Saliki selalu menanti, menjaga kenangan dalam hening, seperti sang ibu yang sabar menunggu anaknya kembali.